Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin tentang upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemberontakan PKI di Kota Madiun. Hari ini kita akan melanjutkan dengan gerakan lain, yaitu pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau lebih sering dikenal dengan nama DITI. DITI ini berkembang di 5 daerah yang berbeda di Indonesia, antara lain di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kenapa gerakan ini bisa berkembang luar biasa pesat? Karena salah satu jualan mereka adalah agama. Dan memang agama menjadi magnet penarik yang luar biasa kuat dalam sebuah pergerakan ataupun pemberontakan. Kita akan bahas satu persatu tentang daerah-daerah tadi. Yang pertama di Jawa Barat, yang merupakan embrio atau pusat dari pergerakan DITI. DITI di Jawa Barat ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau Kartosuwiryo saja biasanya disebut, yang bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang itu menolak hijrah dan memilih bertahan di Jawa Barat. Kenapa mereka memilih bertahan? Karena sesungguhnya mereka kecewa terhadap hasil perundingan Renville yang berakibat semakin sempitnya wilayah Indonesia. 7 Agustus 1945, Kartosuwiryo kemudian secara resmi mengumumkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dengan dia sendiri sebagai presidennya. Nah, dalam menghadapi gerakan ini, pemerintah melakukan 2 cara. Yang pertama adalah upaya secara damai. Upaya damai ini dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan cara mengirimkan utusan, yaitu Muhammad Nasir, untuk membujuk Kartosuwiryo agar berhenti dari pemberontakannya dan bergabung kembali dengan NKRI. Tapi faktanya, upaya damai ini justru ditolak oleh Kartosuwiryo. Karena tidak ada pilihan lain, maka pemerintah kemudian melakukan operasi militer, yaitu dengan cara menurunkan pasukan TNI ke daerah Gunung Geber di Majalaya. Dan dalam operasi Baratayuda dengan strategi pagar betis, akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 di daerah Gunung Geber. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, agar kita tidak sesat nantinya, saya coba bandingkan bentuk bendera saja. Bentuk bendera antara Indonesia dengan DITI. Sama, basicnya adalah merah dan putih. Hanya saja, kalau DITI, merah putih ini di tengahnya ada lambang bulan dan bintang. Apa yang kita pelajari di sini? Kita tidak boleh sembarangan memasukkan atribut atau memasukkan lambang dan logo apapun ke atas bendera kita. Karena jangan-jangan itu akan menjadi masalah di kemudian hari, karena ternyata itu merupakan logo dari sebuah organisasi ataupun dari sebuah pemberontakan di masa lalu. Saudara sekalian, saya rasa materi kita hari ini cukup dulu. Nanti Anda bisa mengerjakan latihan-latihan soal, ataupun kalau dari penjelasan saya ada yang perlu ditanyakan, bisa coret-coret di bagian komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.